Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita iman serta semangat mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah dan Rasulnya ini, insya Allah menjadi bekal di akhirat kelak. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus belajar, mempelajari sunnah-sunnah beliau dan tentu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat ketika di zaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama belajar memaknai bacaan solat kita, wabil khusus ketika duduk di antara dua sujud. Di situ ada 8 doa yang kalau kita maknai maka lengkap di dalamnya. Sungguh luar biasa makna di dalam doa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Yang pertama, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 yang biasa kita hafal ini, walaupun banyak jenis bacaan yang lain, di dalam 8 bacaan ini mengandung makna yang luar biasa. Yang pertama, kita membaca Rabbighfirli, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak dosa yang kita lakukan selama menjalani kehidupan ini. Baik dosa mata karena melihat maksiat, dosa telinga sering mendengar maksiat, dosa lisan karena sering berdusta, dosa tangan kita, dosa kaki kita, anggota tubuh kita ini pernah melakukan dosa, bahkan sering melakukan dosa. Maka di dalam sholat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita baca, ketika kita membaca doa ini dalam sholat kita baca dengan tenang, kita baca dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, warhamni, belas kasihanilah aku ya Allah. Kita minta belas kasih karena kalaupun Allah langsung mengazab ketika kita melakukan dosa kemudian diazab oleh Allah. Contoh ketika kita melakukan satu dosa kemudian dibuat sini benjolan, maka mungkin tubuh kita ini sudah banyak benjolan. Kita melakukan satu dosa kemudian dipotong jari kita ini satu persatu, mungkin jari kita ini habis. Tetapi Allah menutup aib kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Untuk apa? Untuk senantiasa kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adhab. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adhab, sebelum datang azab kepada kalian, kata Allah. Maka Allah memberikan belas kasih kepada kita. Banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah berikan kesempatan kita untuk bertobat kepadanya. Yang ketiga, wajburni, kita minta dicukupkan kebutuhan kita. Ada juga yang mengartikan menutupi aib kita. Kita minta kecukupan kebutuhan. Makanya ada sesuatu yang kita pakai, tidak kita minta, tetapi Allah berikan. Contohnya pakaian. Tidak ada yang kita berdoa, ya Allah, minta pakaian batik warna biru,
pas dipakai sebagai enggak khusus. Kita enggak berdoa minta sendal khusus, tetapi Allah memberikan yang itu menjadi kebutuhan kita. Walaupun terkadang kita memaksakan diri yang itu bukan kebutuhan, kita tidak melihat kemampuan, hanya saja mempersulit diri kita. Tetapi untuk kebutuhan sandang pangan papan kita, insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak berdoa pun itu diberikan, apalagi yang orang-orang yang istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, warfa'ni. Kita minta kepada Allah untuk diangkat derajat. Kita terlihat mulia, hadirin, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tetapi kita terlihat mulia karena Allah masih menutup aib kita, sehingga naik derajat kita. Makanya jabatan ujian, status sosial ujian, kekayaan ujian, maka jangan sampai ujian yang Allah berikan itu menjerumuskan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya, kita minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki. Rezeki yang tentunya halal dan juga rezeki baik. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ba'da subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan juga amal yang diterima. Begitu hati-hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya, itu melihat ada kurma di atas tikar beliau. Maka Nabi pun belum berani makan karena statusnya itu belum jelas. Apakah halal, apakah haram, apakah statusnya subhat, karena belum jelas hukumnya ini milik siapa. Kemudian yang kelima, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahdini. Kita minta kepada Allah petunjuk. Kita bisa datang ke masjid, kita bisa hadir ke majelis-majelis ilmu, bukan tergantung dari tempat dan sarana, tetapi karena Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ada orang yang rumahnya depan masjid, terdengar suara azan tetapi terasa jauh. Kenapa? Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya, dan mereka tidak mencari petunjuk itu. Ada orang yang kuat mendaki gunung, bahkan gunung setinggi 2.900 dpl, ataupun bahkan ada yang 8.000 dpl, sanggup didakinya. Sampai berjam-jam mendaki, sanggup, kuat. Tetapi masjid yang di depan rumahnya belum tentu itu kuat untuk didatanginya. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat demikian. Dan sesungguhnya dekat jauhnya masjid, dekat jauhnya majelis ilmu bukan berdasarkan jarak, tetapi hati kita yang sebenarnya. Yang keenam, wa'afini. Yang ketujuh, wa'afini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Karena kalau kita sakit, ya kita merasakan ibadah bisa jadi menurun, kondisi fisik menurun, aktivitas dakwah berkurang. Walaupun sakit itu adalah ujian dari Allah, bisa jadi penggugur dosa. Ya. Maka ketika kita sakit, maka langkah yang harus kita tempuh, kita bertobat kepada Allah. Karena bisa jadi sakit yang Allah berikan itu karena dosa-dosa yang kita perbuat. Kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, baru kita ikhtiar untuk mendatangi dokter, rumah sakit, dan juga kita bisa menterapi dengan terapi Al-Quran. Kemudian yang terakhir, wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Kembali, yang pertama diawali dengan mohon ampun, kemudian di akhir pun kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa yang kita lakukan begitu banyak dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk memaknai bacaan-bacaan sholat pelan-pelan satu demi satu. Insya Allah kita sambung tausiah singkat di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk kita memaksimalkan amal soleh selagi kesempatan Allah berikan kepada kita. Afaminkum alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.